Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat dan reaksi dari senyawa aldehid. Senyawa aldehid bersifat polar. Aldehid memiliki gaya tarik-menarik dipol antara molekul yang sangat kuat. Oleh karena itu, titik didih aldehid lebih tinggi daripada senyawa nonpolar lain yang memiliki bobot molekul bersamaan. Aldehid dapat membentuk ikatan hidrogen. Kemampuan ini menyebabkan aldehid yang berbobot molekul rendah dapat larut dalam air. Akan tetapi, aldehid tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan aldehid lainnya. Oleh karena itu, titik didih aldehid lebih rendah dari titik didih alkohol yang massa molekulnya sebanding. Pada video kali ini, kita juga akan mempelajari tentang berbagai reaksi pada senyawa aldehid, seperti reaksi identifikasi, reaksi oksidasi, dan reaksi adisi. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak pada video berikut ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari sifat dan reaksi dari senyawa aldehida atau kita kenal dengan alkanal. Ya. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang reaksi identifikasi dari aldehida. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi apakah senyawa ini termasuk aldehida atau alkanal, ya. Jadi untuk mengidentifikasi aldehida ini maka menggunakan yang namanya pereaksi Fehling dan Tolen, ya. Tolen dan Fehling. Nah, ini adalah dua senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aldehid atau alkanal, Tolen dan Fehling, ya. Bagaimana prinsip identifikasinya, ya? Jadi prinsip identifikasi dari aldehida ini adalah kedua pereaksi ini, ya, kedua pereaksi yang Tollens dan Fehling tadi dia bersifat oksidator, ya. Bersifat reduktor, ya. Kedua reaksi ini bersifat reduktor dari aldehida, ya. Reduktor dari aldehid. Nah, jadi aldehid ini sendiri, aldehid atau ada beberapa juga yang menuliskan aldehid, ya. Aldehid itu bersifat mampu mengoksidasi, ya. Mampu mereduksi oksidator yang lemah, ya. Mampu mereduksi oksidator yang lemah. Mampu mereduksi oksidator yang lemah, ya. Dan kedua pereaksi tadi, ya, Tollens dan Fehling dia bersifat oksidator lemah, ya, sehingga digunakan untuk mengidentifikasi dari aldehida sendiri, ya. Oke, kita ingat bahwa rumus aldehida, ya, RCO rangkap 2H, ya. Nah, itu ketika dioksidator, ya, dengan oksidator lemah tadi, maka dia akan bisa menghasilkan, ya, mungkin sudah tahu ini adalah aldehid, ya. Ketika dioksidator dia akan menjadi asam karboksilat, ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pereaksi Tollens terlebih dahulu, ya. Jadi pereaksi Tollens
ya. Praxitolens itu adalah larutan basa, ya. Dia merupakan larutan basa dari ion kompleks, ya. Larutan basa ion kompleks ini kalian akan pelajari, ya, di materi kimia unsur, ya. Ada ion kompleks dari perak, Ag, dan amonia, ya. Ini adalah praxitolens, ya. Bagaimana praxitolens ini dibuat, ya? Praxitolens ini dibuat dengan cara meneteskan perak nitrat atau AgNO3, ya, ke dalam larutan amonia, ya. Ke larutan amonia ini adalah praxitolens, ya. Nah, jadi reaksi ini dari praxitolen ini dianggap sebagai larutan perak oksida, ya. Larutan, jadi praxitolen ini rumusnya adalah disebut juga larutan perak oksida atau Ag2O, ya. Nah, ketika direaksikan, jadi ketika nanti direaksikan aldehid dengan perak oksida ini, maka akan membentuk yang namanya reaksi cermin perak, ya. Maka akan menghasilkan cermin perak. Kita bisa tulis reaksinya, ya. Aldehida RCOH direaksikan dengan larutan perak oksida Ag2O, ya. Maka dia akan menghasilkan yang namanya, ini reaksinya oksidasi asam karboksilat, ya, RCOOH, dan akan terbentuk yang namanya endapan, ya. Endapan Ag yang dikenal dengan cermin perak, ya. Cermin perak. Ini tadi aldehidnya, ya. Kemudian ini adalah asam karboksilat yang terbentuk dan cermin perak, ya. Nah, itu terkait dengan reaksi Fehling, ya. Reaksi Tolens, ya. Bagaimana dengan reaksi Fehling? Jadi untuk reaksi Fehling, ya, reaksi Fehling ini merupakan campuran antara Fehling A dan Fehling B, ya. Merupakan campuran dari Fehling A dan Fehling B, ya. Dimana Fehling A ini adalah dia larutan CuSO4 tembaga sulfat, ya. Dan Fehling B itu adalah campuran antara natrium hidroksida dan kalium natrium tartat, ya, dan kalium natrium tartrat atau dikenal dengan garam roselle, ya. Nah, ini antara Fehling A dan Fehling B dicampur, ya. Maka dia akan menghasilkan larutan Fehling yang berwarna, ya. Campurannya ini akan berwarna, larutan berwarna biru tua, ya. Nah, jadi ada di sini pada campuran Fehling ini ada yang namanya ion Cu2+, ya, sebagai ion kompleks di sini, ya, sebagai ion kompleks. Nah, ya, jadi reaksi Fehling ini dianggap memiliki rumus CuO,
tembaga oksida. Kita bisa tuliskan reaksinya ya. Jadi untuk aldehida RCOH ketika direaksikan dengan pereaksi Pehling akan menghasilkan juga asam karboksilat, tetapi dia endapannya di sini akan menghasilkan Cu2O ya. Sorry, di sini padat ya, menghasilkan endapan merah bata ya. Endapan merah bata ya. Jadi ini untuk identifikasi dari reaksi aldehid ya. Yang berikutnya adalah reaksi adisi dari aldehid ya. Reaksi adisi sebagaimana yang kita ketahui, reaksi adisi ini terjadi pada ikatan rangkap ya. Pada aldehid itu ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap itu terdapat pada gugus karbonil ya. Ingat, gugus karbonil itu adalah rangkap 2 antara C dan O ya. Itu gugus karbonil. Nah, pada reaksi adisi aldehida ini ikatan terjadi pada ikatan rangkap terbuka ya. Reaksi adisi itu akan terputus menjadi 2 gugus yang kemudian akan terikat pada ikatan rangkap yang terbuka tersebut. Jadi ikatan rangkapnya akan terbuka, kemudian reaksi dari reaksi adisi itu akan terputus menjadi 2 gugus yang kemudian terikat pada rangkap yang terbuka tadi ya. Jika pereaksinya jadi di sini ya, pereaksinya akan terbuka ya. Terbuka menjadi 2 gugus. Jadi 2 gugus ya. Maka akan terikat pada ikatan rangkap yang terbuka tadi ya. Ikatan rangkap dari aldehid yang terbuka ya. Yang terbuka dari aldehid ya. Nah, jadi di sini jika pereaksinya adalah yang mengadisi ya. Jika pereaksi yang mengadisi aldehid itu adalah polar, misalnya air ya. Polar, maka gugus yang lebih positif ya. Misalnya antara air ya, air itu polar H2O, maka kan H2 itu H+ dan OH-, maka gugus positifnya H+-nya itu akan terikat pada atom oksigen ya. Terikat pada atom oksigen ya. Sedangkan gugus yang lebih negatif akan terikat pada atom karbon. Nah, oleh karenanya reaksi adisi ini akan menghasilkan ikatan yang jenuh, atau disebut juga reaksi adisi ini adalah reaksi penjenuhan. Nah, ini ketentuannya ya untuk reaksi aldehid ya. Jadi reaksi adisi dari aldehid itu terdiri bermacam-macam ya. Yang pertama adalah, ini Ibu tuliskan, reaksi adisi hidrogen ya. Jadi aldehid direaksikan dengan gas hidrogen ya. Ini termasuk reaksi, jadi adisi hidrogen ini adalah termasuk reaksi reduksi ya. Termasuk reaksi reduksi.
yang akan menyebabkan, ya. Jadi pada reaksi ini akan menyebabkan aldehid kembali, ya. Jadi aldehid kembali menjadi asalnya, yaitu aldehid kembali menjadi alkohol primer, ya. Jadi alkohol primer. Di sini boleh Ibu tuliskan soal reaksinya, ya. Jadi aldehid RCOH direaksikan dengan hidrogen H2, ya, maka akan menjadi RC menjadi alkohol primer, ya. Atau ini bisa ditulis juga RCH2. Nah, sini adalah jelas alkohol primer, ya. Jadi dari aldehid akan kembali lagi menjadi alkohol primer, ya, adisi hidrogen. Berikutnya ada adisi air, ya. Jadi aldehid direaksikan dengan air, ya, akan membentuk, ya. Di sini dia akan membentuk 1,1 diol. Apa 1,1 diol, ya? Atau bisa juga disebut gem diol, ya, atau hidrat. Nah, hidrat itu adalah senyawa yang bisa menyerap air, ya. Reaksi ini bersifat reversibel. Nah, ingat kaitannya dengan kesetimbangan, artinya reaksinya bisa bolak-balik. Jadi ketika aldehid direaksikan dengan air akan menghasilkan diol tadi, ya, atau senyawa hidrat, maka hidratnya akan bisa kembali lagi menjadi aldehid dan air, ya. Nah, di sini mari kita tuliskan reaksinya, ya. Jadi aldehid RC karbonil RCOH reaksikan dengan H2O, itu kan H+ dan OH-, ya, maka akan menghasilkan RC. Nah, diol kita tahu, ya, ol itu berarti senyawa alkohol, ya, karena berarti di sini ada 2 buah OH, gugus OH, makanya 1,1 diol atau gem diol atau merupakan senyawa hidrat, ya. Oke, berikutnya adisi dengan alkohol, ya. Yang berikutnya antara aldehid mengalami reaksi adisi dengan alkohol, ya. Jadi seperti air, alkohol itu kan punya gugus karbonil aldehida, ya. Ketika suatu alkohol mengadisi gugus karbonil aldehida, jadi kan alkoholnya itu sebagai pereaksi, dia mengadisi ke karbonilnya aldehida tadi, maka reaksinya juga bersifat reversibel, ya. Nah, ini jadi ada alkoholnya 1 molekul yang direaksikan, kemudian juga ada 1 molekul lagi, jadi bisa 2 kali reaksi adisi, ya, maka akan menghasilkan ini yang namanya menghasilkan atau membentuk hemiasetal. Nanti kita lihat bagaimana hemiasetal itu strukturnya, ya. Hemiasetal, ya. Jadi reaksi yang pertama, ya. Jadi di sini reaksi adisi aldehida pertama dengan alkohol itu akan menghasilkan hemiasetal, ya. Kemudian hemiasetalnya diadisi lagi dengan alkohol, maka akan menghasilkan asetal, ya. Dengan catatan di sini berarti terjadi dua kali reaksi, ya. 2 kali reaksi dan dengan bantuan katalis asam kuat agar mempercepat reaksinya, ya.
Nah, di sini kita tuliskan reaksinya ya. Jadi aldehid ya, RCOH direaksikan dengan alkohol ya. Alkohol ada gugus OH ya. Maka di sini akan menghasilkan RCOR ya, OH, kemudian H. Ini yang disebut dengan RCOR-OH ya. Ini disebut dengan hemiasetal tadi ya. Ini adalah hemiasetal. Kemudian sekali lagi diadisi dengan alkohol, maka dia akan menghasilkan dengan alkohol lagi ya, ROH akan menghasilkan dibantu dengan asam kuat ya, di sini H+ ya, katalisnya. Maka akan menghasilkan tadi ada 2 buah OR di sini ya. Ini yang disebut dengan asetal ya. Asetal di sini cirinya ada 2 buah OR aksen ya pada atom C. Sedangkan di sini pada atom C-nya ya, pada atom C-nya ada OR dan OH ya. Nah, itu untuk reaksi adisi reaksi adisi aldehid dengan pereaksi alkohol. Adisi aldehida berikutnya adalah reaksi adisi dengan pereaksi HCN, asam sianida. Jadi di sini kita tinjau dulu ya, apa sih itu asam sianida ya. Jadi asam sianida itu adalah dia berupa gas atau cairan ya. Jadi wujudnya bisa gas atau cairan yang mudah menguap ya. Yang mudah menguap. Biasanya HCN ini umumnya kalau di laboratorium dalam fase gas ya. Tetapi menggunakan alat khusus karena perlu pipa misalnya untuk mengalirkan gasnya ya. Tapi bisa juga digunakan dalam bentuk cairan sebagai pelarut ya. Biasanya HCN ini dibuat dari reaksi langsung ya. Dibuat dari reaksi langsung dari campuran garam ya, yaitu garamnya adalah KCN atau juga bisa juga natrium sianida ya, dengan asam kuat ya. Jadi garam sianida direaksikan dengan asam kuat, maka itu akan menghasilkan asam sianida ya. Nah, asam sianida ini dia bersifat ya, jadi HCN-nya ini bersifat toksik ya, bersifat toksik atau racun ya. Nah, jadi dia kalau sudah berupa gas, dia tidak terlihat gasnya dan tidak tercium, dan kalau sudah tercium itu bisa tingkatnya mematikan. Jadi ini sangat berbahaya ya, karena gasnya tidak terlihat ya. Biasanya kalau gas karbon dioksida kan terlihat, misalnya kita membakar ada asapnya. Nah, kalau sianida ini tidak lah. Nah, jadi bagaimana reaksi antara aldehida dengan asam sianida ya, maka di sini akan kita gambarkan. Seperti biasa, aldehida punya gugus karbonil direaksikan dengan asam sianida HCN ya, maka akan menghasilkan, nah ini reaksinya reversible juga ya, dia bolak-balik juga, maka akan menghasilkan RCOH ya. Jadi aldehida direaksikan dengan asam sianida, maka akan menghasilkan namanya sianohidrin ya.
sianohidrin. Itu reaksi adisi ya dengan asam sianida. Oke, reaksi yang berikutnya untuk aldehid adalah reaksi dengan pelarut natrium bisulfit ya. Bisulfit atau NaHSO3 ya. Bagaimana reaksinya antara aldehid dengan pereaksi natrium bisulfit ya? RCOH direaksikan dengan ya SO3Na akan menghasilkan RCOH HSO3Na ya. Nah, ini adalah hasil dari reaksi natrium bisulfit ya. Nah, di sini pada reaksi adisi HCN tadi kan akan menghasilkan sianohidrin ya. Nah, jadi sianohidrin itu dia senyawa zat antara ya. Jadi di sini ada informasi lain tentang ya sianohidrin ya. Tentang sianohidrin. Jadi senyawa sianohidrin ini adalah merupakan senyawa atau zat antara ya yang sangat bermanfaat ya. Yang sangat bermanfaat. Senyawa sianohidrin ini selain diperoleh dari reaksi antara aldehid dengan asam sianida, juga bisa didapatkan dari tubuh kelabang ya. Jadi bisa di biosintesis ya atau dibuat dari tubuh kelabang. Tahu ya kelabang. Nah, jadi sianohidrin itu dalam tubuh kelabang ini disimpan sebagai pada kelenjar pertahanannya. Nah, jadi ketika diserang, kelabang itu akan menghasilkan enzim yang mengubah mandelonitril menjadi bentuk benzaldehida dan hidrogen sianida ya. Nah, makanya hidrogen sianida itu adalah sangat beracun tadi ya. Nah, jadi racun yang dihasilkan dari kelabang atau HCN tadi ya bisa membunuh seekor tikus ya. Nah, jadi di sini bisa Ibu tuliskan reaksinya ya. Jadi tadi sianohidrin itu berupa senyawa mandelonitril ya. Jadi sianohidrin berupa senyawa mandelonitril ya, mandelonitril. Kita tuliskan reaksinya ya. Jadi C6H5 ini berarti benzena ya. Nah, ini kan R-nya ini adalah C6H5-nya ya. C ada gugus OH, ada H, kemudian sianida berupa tadi mandelonitril ya. Maka di dalam tubuh kelabang ya akan menghasilkan enzim yang mengubah tadi mandelonitril tadi ya. Mandelonitril menjadi senyawa benzaldehida ya. Menjadi senyawa C6H5 jadi senyawa aldehid ini ya. Ini kan gugusnya aldehid. Terlihat ya, ini gugusnya adalah aldehid. Ini benzena, maka jadi benzaldehida ya. Di sini benzaldehida.
dan tadi menghasilkan ada asam sianida. Nah ya, makanya ini bersifat racun pertahanan yang dihasilkan dari kelabang ya, asam sianida. Nah, selain dari tubuh kelabang ya, maka juga bisa dibiosintesis dari tumbuhan prunus ya, seperti tumbuhan aprikot ya, persik ya, aprikot, ceri, mungkin ceri tertentu ya, persik juga mungkin persik tertentu, kan banyak sekali ya yang seperti itu. Oh, dia dalam bentuk bijinya ya, jadi biji bukan cerinya tapi biji cerinya, biji aprikotnya, biji persik. Jadi bijinya itu berbahaya kalau dikonsumsi ya, karena akan menghasilkan asam sianida. Nah, seperti itu ya, terkait dengan reaksi dari aldehid. Nah, sekarang untuk latihan ya, untuk sifat dan reaksi dari aldehid. Yang pertama adalah tuliskan produk jika senyawa aldehida berikut dioksidasi. Ingat pada pertemuan sebelumnya ya, jika aldehida berikut dioksidasi ya. Ingat, kalau reaksi oksidasi dari aldehid pasti akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, di sini ada berbagai macam aldehidnya. Silahkan kalian buat reaksinya. Propanal ya. Ada propanal, ada 2 metil butanal dan 3,3 dimetil butanal ya. Ini untuk reaksi oksidasi ya. Nah, kemudian berikutnya tuliskan persamaan reaksi untuk proses berikut. Prosesnya adalah yang pertama, reaksi etanal dengan bereaksi tolens ya. Kemudian reaksi formaldehida dengan Fehling ya, dengan reaksi Fehling. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk video reaksi sifat dan reaksi aldehida Ibu rasa cukup dulu. Kita akan lanjutkan pada video sifat dan reaksi dari keton.